Hai guys, selamat kalian sedang bergabung di program Faithbook, tempat di mana kita akan bahas tokoh-tokoh Alkitab kayak scroll di medsos gitu, hanya di Faithbook, What's on your mind. Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman semua? Dan apakah kalian akan bikin status atau enggak? Kalau aku sih ya, saat ini tuh baru dapet nih teman-teman link untuk foto-foto dari nikahan temen aku kemarin. Jadi kayaknya aku mau update dulu kali ya foto-foto dari nikahan temen aku. Aku mau pilih-pilih dulu nih fotonya. Teman-teman, ada notif nih. Dari Ruth, mutual friends-nya Naomi. Terus ada statusnya nih teman-teman, kita baca ya. Tinggalin zona nyaman untuk ikutin jalan Tuhan. Penasaran dah siapa dia? Yuk kita buka Facebook. Kembali lagi di program Faithbook, What's on your mind. Nah, kalau yang ada di pikiran aku nih sekarang teman-teman, friend request yang tadi sih, yaitu dari Ruth, mutual friends-nya Naomi. Terus juga statusnya nih, agak-agak gimana gitu ya, nggak ngerti sih sebenarnya tentang apa. Statusnya ini kalau misalnya ada teman-teman yang kelewatan mungkin aku bacain lagi kali ya. Tinggalin zona nyaman untuk ikutin jalan Tuhan. Nah, kira-kira kenapa ya dia bikin status kayak gini tuh? Kenapa ya, Nah? Ada pendeta. Pendeta, ada lagi nih pendeta. Aku dapat friend request baru, pendeta. Dari siapa? seseorang namanya Ruth, pendeta. Oh, terus dia mutual friends-nya ada Naomi, pendeta. Oh, dia iya, temenan sama Naomi juga. Iya. Terus pendeta yang bikin rada-rada penasaran nih, itu statusnya dia, pendeta. Statusnya dia tuh kayak gini, pendeta. Tinggalin zona nyaman untuk ikutin jalan Tuhan. Pendeta kenal gak pendeta sama Ruth? Oh ya, Ruth adalah orang yang baik dan kemudian mempunyai pengaruh di dalam sejarah. Oh, jadi pendeta kenal ya sama Ruth ya? Kalau gitu pendeta kenalin dong ke kita semua nih, aku dan juga teman-teman Facebook, tentang siapa sih sebenarnya Ruth ini, pendeta? Oke. Nah, Ruth ini adalah seorang perempuan tangguh. Oleh karena bayangin, dia pernah bersuami, lalu kemudian tiba-tiba di usia muda pernikahan mereka, suaminya meninggal. Ini tidak semua wanita bisa menerima keadaan seperti ini, bukan? Nah, Ruth ini punya arti nama yang bagus sebenarnya ya. Ruth bisa berarti teman atau sahabat, tetapi juga bisa mengandung makna memuaskan atau menyegarkan. Jadi pas kali ya, namanya ini adalah orang yang betul-betul kalau dia adalah seorang teman, dia adalah teman sejati. Ya. Di Alkitab sendiri tidak banyak catatan mengenai Ruth, tetapi selalu dia tampil menarik ya. Yang jelas dia adalah wanita yang berasal dari Moab. Nah, bicara tentang Moab, maka saya pernah menjelaskan bahwa ini adalah bangsa yang bertolak belakang dari bangsa Israel ya. Mereka boleh dikatakan adalah oleh karena mereka bangsa penyembah berhala, mereka juga adalah orang-orang yang ya mungkin boleh di zaman itu jika dipadankan dengan orang Israel, mereka mempunyai pandangan buruk terhadap orang Moab. Tetapi yang mungkin boleh saya katakan adalah begini ya. Kalau kita bandingkan dengan Yesus, ya orang pernah menyindir Yesus dengan kata-kata seperti ini. Apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Sindiran ini datang oleh karena Nazaret identik dengan kejahatan, hal-hal yang buruk. Sehingga ketika mendengar kata Nazaret, asumsi orang konotasi Nazaret itu sudah konotasi yang jelek ya. Kurang lebih begitulah Moab. Tetapi yang saya ingin mungkin kita perhatikan kalau bicara tentang Ruth adalah bahwa
latar belakang mungkin boleh buruk. Tetapi bukan berarti orang di sana, katakanlah orang seperti Ruth ini adalah orang yang buruk. Nah, kita bisa lihat nanti ceritanya. Tetapi suaminya Mahlon itu sayangnya tadi saya katakan keburu meninggal. Dan mereka sempat sama-sama di Moab, tempat asal dari Ruth, untuk sekian waktu. Kemudian akhirnya oleh karena meninggal, maka akhirnya jalan hidup menjadi berbeda. Barangkali itu pendahuluan yang bisa saya sampaikan mengenai siapa Ruth. Oke, pendeta. Nah, pendeta, kalau kayak gitu ya pendeta, dari apa yang pendeta sampaikan tadi, kayaknya Ruth ini kan latar belakangnya kayak kurang baik gitu pendeta. Terus yang seperti yang kita tahu, Moab ini tuh dulu musuhnya bangsa Israel bahkan. Jadi dengan latar belakang seperti itu, kira-kira apa pendeta hal baik dari seorang Ruth ini? Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya. Walaupun Alkitab tidak detail jabarkan bahwa Ruth ini seperti ini, seperti ini. Tetapi kita bisa tangkap ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah dia adalah istri yang setia. Kenapa? Karena tidak ada catatan setelah suaminya Mahlon meninggal, kemudian dia buru-buru langsung mencari pasangan baru. Atau berupaya untuk menarik perhatian orang sehingga menjadi suaminya. Kita tidak dapat catatan itu. Jadi kita bisa berasumsi dia adalah tipikal istri yang setia. Yang kedua adalah dia adalah anak mantu. Ya, ini berbeda ya. Istri, kemudian anak mantu yang sangat baik dan begitu bertanggung jawab serta setia kepada mertuanya. Kenapa? Karena kita bayangkan ya, bahwa dia rela tinggalkan negaranya, bangsanya, bahkan meninggalkan keluarganya tentu saja. Agamanya pun dia tinggalkan. Dan di Rut pasal 1 ayat 17 itu adalah kata-kata yang menarik ketika dia katakan begini. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dan ini kata-kata yang paling terkenal ketika dia katakan begini. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini luar biasa. Dan yang ketiga adalah dia adalah tipikal wanita yang bukan materialistik. Kenapa? Karena bayangin, dia ikutin mertua yang tidak punya apa-apa. Mertuanya tidak katakan begini, nanti kalau kamu ikut aku ada tanah loh aku, ada rumah loh. Nggak ada sama sekali. Tidak ada janji-janji harta benda atau bahkan warisan yang ditinggalkan oleh Mahlon atau keluarga Elimelek terhadap mantu atau istri Ruth ini. Tidak ada. Tapi dia ikut aja. Jadi ini adalah tipikal istri yang bukan materialis. Kemudian yang keempat adalah dia adalah wanita yang rajin. Karena Alkitab katakan demi kehidupan, kelangsungan hidup, dia harus bekerja, ikut bersama dengan mereka yang panen gandum waktu itu, dia ikut di sana. Jadi dia adalah wanita yang rajin. Coba bayangkan ya perpaduan ini, setia, tidak materialis, kemudian seorang yang rajin, kemudian seorang yang sangat baik. Ini perpaduan yang luar biasa dan saya boleh katakan dengan bangga ya bahwa wanita seperti ini jarang kita temukan hari ini. Perpaduan seperti ini. Ini adalah wanita yang betul-betul mempunyai kepribadian yang sangat-sangat membanggakan. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan ya. Nah, tapi pendeta ada satu hal yang menarik nih. Pendeta sempat katakan bahwa Moab ini tuh seperti Nazaret. Kayak kalau terdengar kata Moab itu kayak nggak ada yang bagus yang keluar dari sana. Tapi ini seperti berbanding terbalik dengan apa yang Ruth punya ya pendeta. Walaupun dia dari bangsa Moab, tapi kelakuannya, karakteristiknya itu berbanding terbalik sekali pendeta. Jadi bisa dibilang pendeta, apakah background itu memang berpengaruh atau gimana pendeta? Memang kepribadian seseorang, karakter seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tumbuh besar, keluarganya di mana dia bersama-sama, kemudian pendidikan, dan kemudian orang-orang sahabatnya dengan siapa dia bergaul. Nampaknya ketika dia menikah dengan Mahlon, dia begitu erat dengan keluarga Elimelek dan Naomi. Dan dari kehidupan mungkin keluarga ini sedikit banyak memberikan pengaruh. Dia mengenal siapa Tuhan Israel itu dan kemudian dia berubah. Jadi
saya selalu katakan bahwa setiap orang punya kemungkinan untuk berubah. Walaupun ada orang katakan bahwa apalagi orang ketika sudah dewasa, maka itu sulit baginya untuk berubah. Tetapi kemungkinan untuk berubah itu selalu ada di setiap orang. Jangan lupa itu. Apalagi ketika seseorang dituntun oleh kuasa sorga. Dan saya percaya ini yang terjadi dengan seorang Ruth. Ya. Oh, jadi pendeta bisa dibilang pendeta Ruth ini walaupun dia ya backgroundnya agak-agak kurang baik gitu pendeta, tapi Tuhan tuntun sampai akhirnya bertemu dengan anak-anaknya Naomi gitu ya pendeta. Dan memang cara Tuhan tuh untuk mendekatkan kita kepadanya itu cara-caranya memang agak-agak out of the box ya pendeta. Dan itu adalah pilihan kita ketika kita mau bersama-sama dengan Tuhan atau tidak ya pendeta. Ya, jadi saya mau katakan juga di sini bahwa hanya Tuhanlah yang tahu isi hati persis setiap orang. Kita tidak tahu. Kemudian hanya Tuhanlah yang bisa mengubah kepribadian, karakter dari setiap orang. Hanya Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kita. Lalu kemudian hanya Tuhanlah yang tahu masa depan seseorang. Jadi oleh karena Tuhan mengetahui dan merencanakan dan terlibat untuk seseorang lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Sehingga dalam hal ini kita perlu berhati-hati di dalam memberikan penilaian terhadap seseorang. Banyak kali kita terjebak dengan casing ya. Apa yang terlihat di depan. Wah, menurut saya nih, pandangan saya ini gak baik. Ya menurut kita. Tetapi apa yang menurut pandangan kita belum tentu sama dengan apa yang dipandang dan dipikirkan oleh Tuhan. Jangan lupa itu. Bisa dibilang juga gak sih pendeta pilihannya Ruth ini tepat? Karena pilihan pasangannya akhirnya mendekatkan dia pada Tuhan pendeta. Iya. Jadi begini Yana, mungkin ini hal yang bagus untuk kamu ya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sadar atau tidak, Tuhan akan menuntun kita kepada orang yang memiliki persamaan dengan kita. Sebaliknya ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan atau mengandalkan pikiran kita, maka Tuhan tidak campur tangan untuk kehidupan kita boleh dipertemukan dengan orang yang tepat. Dalam hidup ini kita harus yakin bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan punya kuasa untuk mempertemukan kita dengan mereka-mereka yang tepat yang bisa menolong kita. Ya gitu ya pendeta. Pendeta udah lumayan seru nih pendeta kisah tentang Ruth ini. Tapi kayaknya masih ada, aku masih penasaran sama beberapa kisahnya. Masih banyak lagi Ruth yang harus ini. kamu ketahui. Oke pendeta. Tapi kayaknya di next segmen aja ya pendeta. Baik. Kita akan bahas kembali mengenai Ruth di next segmen. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on your mind? Nah, yang ada di pikiran aku nih sekarang pendeta. Pendeta tadi sudah kasih tahu kisah sedikit lah pendeta tentang Ruth. Dan sebetulnya ada satu ayat nih yang tadi sempat pendeta bacakan, yaitu yang menarik nih pendeta. Kayaknya untuk kita bahas di segmen kali ini pendeta. Yaitu dengan pernyataannya Ruth yang bilang kayak gini nih pendeta. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah pendeta boleh jelasin lebih lanjut lagi gak sih pendeta tentang pernyataan ini? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ruth ini sebenarnya adalah pernyataan keyakinan dan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di buku Ruth pasal 1 ayat 15, di mana kita tahu bahwa Ruth itu bersama-sama dengan Orpa, iparnya. Jadi Ruth dan Naomi, suami-suami mereka, Ruth dan Orpa, suami-suami mereka adalah anak-anak Naomi, kakak beradik Mahlon dan Kilion. Jadi ibu mertua mereka, dalam hal ini Naomi, sempat katakan kepada kedua anak mantunya, bahwasanya mereka sudah ditinggalkan oleh suami-suami mereka, jadi kembalilah ke bangsa. Bahkan Ruth menawarkan untuk kembali ke alam mereka. Kalau kita baca, di situ ada kata-kata dari Naomi yang katakan begini. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Jelas disebutkan di sana. Kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Artinya dari kata-kata itu mengandung makna bahwa Naomi telah izinkan Ruth ini untuk kembali ke agamanya semula. Gak apa-apa kalau kamu kembali. Dan kedua wanita ini dipersilakan untuk kembali ke keyakinan lama mereka. Tetapi Ruth sama sekali nggak goyah. Nah disinilah kualitas iman dari Ruth ini betul-betul luar biasa. Dia tidak hanya
mencintai seseorang, dalam hal ini suaminya, karena hubungan suami dan istri, sebagai suami dan istri, tetapi juga dia mencintai Allah dari suaminya, keluarga dari suaminya. Ini betul-betul luar biasa. Padahal Naomi jelas-jelas katakan bahwa dalam dia memahami tentang Tuhan, ya, dia sempat katakan tangan Allah teracung kepadaku. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu sedang marah kepada dia, Tuhannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Orang Moab atau bangsa-bangsa kafir zaman dulu itu berbicara tentang dewa-dewa atau Allah-Allah. Itu sangat sensitif ketika dibicarakan bahwa Tuhan itu sedang marah. Mereka tidak mau melakukan sesuatu ketika mereka tahu dewa sedang marah. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu tidak pengaruh sama sekali terhadap Rut. Dia tidak peduli. Biasanya hal yang sangat buruk dan tidak ada orang di luar bangsa Israel mau dengan keadaan seperti ini. Karena bagi mereka itu kalau dipaksakan itu bisa berakibat buruk baginya. Tapi Rut tidak. Itu berarti bahwa Rut memiliki iman dan keyakinan yang besar terhadap Allah orang Israel. Ditambah lagi ini tidak ditawarkan harta benda. Tidak ada jaminan bahwa mengikuti Tuhan Israel itu maka dia akan lebih baik. Tidak ada. Tapi Rut itu betul-betul kekeh, ya. Itu sebabnya ada kata-kata janganlah desak aku meninggalkan engkau. Artinya bahwa dia sudah sangat yakin. Dia benar-benar, dia betul-betul yakin dengan iman yang baru. Walaupun dia tidak melihat ada sesuatu yang menguntungkan dirinya di dalam kehidupan selanjutnya. Tapi dia yakin akan hal ini. Ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, ya. Iya benar. Jadi memang Rut ini imannya teguh sekali ya pendeta. Ya, jadi iman yang totalitas, ya, yang betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Dan ini kayaknya jarang sekali ya pendeta dimiliki oleh orang, apalagi kisah di Alkitab tentang seorang wanita ya pendeta. Coba bayangkan ya, di satu sisi kan kita tahu keluarga, cerita keluarga Naomi dan Elimelek. Mereka tinggalkan bangsanya, dan bahkan mengabaikan Allah mereka demi sesuatu yang menurut mereka lebih tepat. Sementara Rut tidak besar dengan iman itu, dengan kepercayaan itu, tapi dia rela tinggalkan bangsanya demi untuk meyakini kepercayaan yang baru. Itu sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Jadi kadang kita juga bisa belajar dari orang ya pendeta. Dari Rut, dari seorang Rut yang seharusnya nih Naomi kena. Saya juga mau katakan begini ya, Yana, bahwa dalam hidup ini setiap orang itu adalah buku. Dan kalau kita perhatikan dari setiap orang, kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran. Itu sebabnya ilmu mempelajari orang itu ada ilmu khusus, ya. Ada psikologi, ada kita belajar tentang ilmu sosial. Semua itu adalah bagian-bagian dari mempelajari bahwa setiap orang itu adalah buku yang patut kita pelajari. Kenapa? Karena setiap orang itu adalah kumpulan dari segala sesuatu yang terjadi dalam pengalaman hidupnya. Di situ ada pengaruh keluarga, di situ ada pengaruh lingkungan, di situ pengaruh pendidikan yang dia pelajari, buku-buku yang dia baca, itu membentuk karakter orang. Nah, Rut menarik untuk kita baca. Kalau kita buat sebuah buku, ini betul-betul buku yang mencerminkan seorang yang punya kekuatan pikiran yang luar biasa. Kalau pendeta bilang semua orang ini seperti buku pendeta, apalagi nih hal lain yang bisa kita dapatkan yang pendeta lihat dari seorang Rut ini pendeta? Oh, Rut ini adalah seorang yang berprinsip. Jadi coba bayangkan, ketika dia katakan saya akan pergi, Allahmu adalah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Itu adalah orang yang tidak ragu-ragu. Jadi memang dalam hidup ini selalu ada resiko tentu saja ya. Ketika kita memutuskan sesuatu. Tetapi yang terpenting bagi manusia adalah ketika kita mengambil keputusan. Dan kalau kita tahu keputusan itu tepat dan benar, maka jangan pernah ada keraguan. Karena sekali kita ragu, kita bisa saja mundur dari keputusan itu. Atau bisa saja kita kembali. Dan ini yang terjadi pada dua anak ini. Orpa dan Rut. Orpa ketika dijelaskan oleh oleh Naomi bagaimana keadaan, dia akhirnya pamit dan dia tinggalkan. Tetapi Rut sekali layar berkembang, pantang untuk apa itu namanya? Diturunkan ya.
Ya, jadi sekali keputusan diambil, saya tidak akan mundur. Itu hebat itu. Itu seorang Ruth ya pendeta. Iya. Terus ada apa lagi nih pendeta yang bisa kita pelajari dari seorang Ruth pendeta? Ya, bagi saya dia ini luar biasa. Pertama, dia adalah wanita yang sangat penurut dan setia kepada mertua. Ini tadi saya jelaskan, dia adalah wanita yang hebat ya. Kemudian dia adalah wanita yang tetap menjaga harga dirinya sekalipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Coba bayangkan ya, pada waktu mereka kembali ke tanah Israel, mereka tidak punya apa-apa. Bisa saja dia melacurkan diri karena kebiasaan melacur itu lazim di bangsanya. Orang-orang zaman itu tidak punya moralitas yang tinggi seperti orang Israel. Tapi itu sama sekali dia tidak lakukan. Sekalipun mungkin orang-orang di bangsanya biasa untuk lakukan, tapi bagi dirinya dia tidak lakukan itu. Kemudian yang berikut adalah dia adalah seorang wanita yang setia, yang bahkan tidak menggunakan kesempatan untuk menggoda orang lain. Nah ini sekarang ini kan ada pelakon istilahnya di mana-mana ya. Sering ini terjadi ya, ada kasus-kasus pelakor itu disebabkan karena faktor ekonomi. Jadi mungkin mau cari kedudukan atau fasilitas atau masalah materi, maka dia lakukan apa saja. Nah Ruth tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan itu sebabnya Boas ketika bertemu dia puji sekali. Dia katakan, Alkitab katakan begini. Ini kata-kata Boas ya. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa bukan hanya Boas yang mengetahui reputasi seorang Ruth. Tapi ada banyak orang. Dan itu dikenal akhirnya bagaimana seorang Ruth. Dan dia juga sekali lagi dia adalah wanita yang bermoral tinggi ya. Jadi sama sekali boleh dibilang tidak ada tanda-tanda menunjukkan dia berbeda dengan bangsa Israel dalam hal moral. Jadi betul-betul seorang yang punya integritas, punya martabat, punya harga diri yang tinggi sekali. Memang luar biasa sekali si Ruth ini ya pendeta. Dan aku penasaran nih pendeta tentang kisahnya dia dengan juga si Boas ini pendeta. Tapi kayaknya kita akan bahas itu di next segment ya pendeta. Pendeta akan kasih tahu tentang Ruth dan juga Boas. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku nih teman-teman dan juga pendeta, karena tadi kita udah sempat bahas tentang Boas nih pendeta. Ya walaupun baru sedikit. Saat ini yang aku pengen tanyakan kepada pendeta, menurut pendeta apakah tepat Ruth berjodoh dengan Boas pendeta? Baik, saya tidak langsung jawab tepat ya. Tetapi saya mulai dulu dari tradisi yang berlangsung atau berlaku di orang Israel pada zaman dulu. Tradisi orang Israel dahulu kala adalah bahwa memang jika ada satu keluarga atau ada satu orang dari satu bani memiliki masalah, maka akan selalu ada anggota dari bani itu. Bani itu adalah dari keluarga-keluarga tetapi dari suku yang sama atau dari keluarga rumpun yang sama. Maka selalu akan ada satu orang dipilih atau ditentukan untuk bertanggung jawab atas keluarganya. Dan pada waktu cerita Ruth ini kita dapati sebenarnya ada orang lain. Tetapi Boas akhirnya mengambil alih. Nah, jadi coba perhatikan ini ya. Boas bisa saja tidak harus bertanggung jawab terhadap, bayangkan dia harus bertanggung jawab terhadap Ruth dan juga harus bertanggung jawab terhadap Naomi. Bisa saja dia memilih yang lain. Tapi kenapa ini dia ambil alih yang sesuatu bukan kewajiban dia, bukan tanggung jawab dia. Ada orang lain, tapi dia ambil itu. Nah, kenapa ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa Boas betul-betul terkagum-kagum dengan seorang Ruth yang memiliki karakter yang baik. Jadi di satu sisi ada seorang Ruth yang punya karakter baik, seorang wanita. Dan di sisi yang lain ada seorang Boas, seorang yang bertanggung jawab dan
berperilaku yang baik. Nah ini yang saya juga harus jelaskan. Biasanya chemistry itu terbentuk dari adanya persamaan, kan begitu. Yeah. Jadi kalau dia seperti ini dan saya seperti ini, kemudian ada banyak kecocokan, disitulah terjadi. Dan saya rasa Yana juga seperti itu, tertarik dengan seorang karena ada hal-hal yang kita sering katakan, oh ini aku banget, ya. Nah, gitu kan, ini aku banget. Loh kenapa? Iya karena banyak sekali dari dirinya itu ada di dalam diriku. Atau sebaliknya. Jadi saya rasa bahwa Boaz dan Ruth ini saling cocok, saling nyambung cerita karena memiliki karakter yang sama. Jadi dari awal sudah terlihat bahwa mereka adalah pasangan yang cocok, yang boleh dikatakan jodoh. Tapi jodoh ini adalah bagaimana Tuhan mempertemukan mereka dengan satu jalinan sejarah hidup yang luar biasa. Karena bayangkan Ruth ini dari kampung yang ada jauh sekali berbeda di Moab. Kan tentu saja tidak mungkin Boaz pergi ke Moab hanya untuk mencari wanita. Ini berbeda dengan kasus Simpson yang tinggalkan tanah airnya untuk cari pasangan. Ini berbeda. Tetapi Tuhan dengan segala keajaibannya, seorang Ruth dari Moab didatangkan ke Israel, kemudian akhirnya dipertemukan dengan seorang Boaz. Ajaib itu. Dan itulah kuasa Tuhan. Nah, yang saya ingin juga katakan bahwa selain di sini merupakan campur tangan Tuhan untuk mempertemukan mereka, tetapi dari dua perpaduan karakter yang hebat inilah Tuhan juga menuntun masa depan. Jadi coba lihat ya, masa lalu Tuhan tuntun untuk dipertemukan dengan masa kini, dan masa depan juga Tuhan atur untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kenapa? Dari dua orang inilah lahir orang-orang hebat. Raja Daud dan kemudian keturunannya di sana ada Salomo dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana mereka berasal? Dari Boaz dan Ruth. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah siapa yang kita tahu? Yesus. Dari mana Yesus berasal? Dari keturunan Daud. Luar biasa Tuhan atur ya. Masa lalu Tuhan atur, masa kini Tuhan atur, masa depan juga Tuhan atur. Dan itu yang terjadi pada kehidupan Ruth dan Boaz. Ya Pendeta. Nah, Pendeta mungkin agak tarik sedikit nih Pendeta kisah tentang Ruth dan Boaz. Kalau kita review nih teman-teman baca di Alkitab, pertemuan Ruth dan Boaz itu Pendeta kayaknya tuh sederhana sekali Pendeta. Mereka bertemu di ladang. Tapi dampaknya tadi Pendeta sudah bilang itu sangat besar pada sejarah keselamatan bahkan. Nah kira-kira nih Pendeta, apa artinya buat anak muda bahwa pertemuan atau keputusan yang mungkin sepele bisa dipakai Tuhan untuk hal yang besar Pendeta? Oh iya, di sini penting kita mengerti bahwa dalam konteks umat Tuhan dan rencana Tuhan tidak ada hal yang kebetulan. Dan tidak ada yang kelihatan sepele. Roma 8 ayat 28 ayat yang saya sangat suka sekali. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini bagaimana? Inilah cara Tuhan. Dan ketika mungkin ya, kalau satu waktu andaikan ya, kita ketemu dengan dua orang ini di sorga nanti. Dan kemudian kita tanya, interview. Sama seperti Yana tanya seperti ini. Om Boaz, gimana sih bisa ketemu dengan Tante Ruth ini? Boaz akan tersenyum dan katakan, karena Tuhan. Sebaliknya juga ketika ditanya kepada Ruth, Tante Ruth gimana sampai ketemu dengan Om Boaz ini? Maka Tante Ruth akan katakan, wah itu cara Tuhan yang saya tidak mengerti. Tuhan mengantarkan saya dari satu tempat ke tempat ini dengan cara yang ajaib. Jadi semua karena Tuhan. Nah dalam hal ini, bagaimana Tuhan mempertemukan, sekali lagi saya selalu mengulang-ulang. Bahwa tidak pernah Tuhan akan bekerja ketika orang-orang ini juga tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Jadi dalam hal ini perlu kita berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menghubungkan kita dengan orang yang tepat. Itu yang pernah dia lakukan dulu kepada anak Abraham, Ishak. Ishak tidak tahu siapa yang menjadi jodohnya. Ayahnya hanya menyuruh orang untuk bertemu dengan seseorang yang kiranya bisa menjadi jodoh anaknya. Tapi siapa sangka Ishak bertemu dengan Ribka dan mereka hidup berbahagia. Itulah cara Tuhan. Di satu sisi di Alkitab ada banyak juga cara-cara manusia
yang berbeda. Jadi Ruth ini dan Boaz akhirnya melahirkan keturunan di mana Obed anak mereka, lalu kemudian Isai, dan Isai akhirnya memperanakan Daud. Nah, kita tahu cerita tentang Daud dan Batseba. Daud dan Batseba mereka bertemu bukan dengan cara yang benar. Tetapi itu pun Tuhan campur tangan sekalipun dengan resiko dan kejadian-kejadian yang tidak begitu baik. Tetapi sekali lagi Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi umat-umatnya atau bagi anak-anaknya. Yang selalu memberikan masa depan yang baik. Ya betul pendeta. Nah, aku tarik lagi nih pendeta ke belakang tentang masih tentang Ruth dan Boaz. Kalau kita review ceritanya Ruth dan Boaz nih teman-teman, yang make move nih kayaknya Ruth duluan pendeta. Karena kan dinasehatin sebetulnya sama Naomi untuk datengin Boaz, ketemu sama Boaz. Nah, Ruth ini berani mendekati Boaz di tempat pengirikan itu kan pendeta. Sebuah langkah yang sebetulnya penuh resiko pendeta. Nah, kalau yang aku ingin tanya ini kepada pendeta dan menyambungkan dengan anak-anak muda zaman sekarang, apa maknanya bagi anak muda tentang mengambil langkah iman pendeta? Meskipun ada ketidakpastian dan bahkan penolakan. Ya, jadi saya kembali dulu dalam konteks orang dulu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ruth itulah tradisi yang mereka bisa lakukan. Tentunya dalam batas-batas yang normal. Kita tidak dapati bahwa ada kejadian tidak bermoral yang dilakukan antara Ruth dan Boaz. Tetapi itulah tradisi atau cara menurut tradisi kuno yang bisa dilakukan oleh seorang wanita untuk mendekati. Namun demikian seperti yang disampaikan tadi bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong setiap anak-anaknya. Hanya kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan yang terpenting bagi setiap anak-anak Tuhan, khususnya bagi mereka yang ingin mencari jodoh adalah mintalah kepada Tuhan. Kan Tuhan katakan mintalah maka aku akan berikan. Jadi kita harus berkongsi dengan Tuhan. Anggaplah Tuhan itu adalah, ada istilah apa di sekarang, mak comblang atau Tuhan itu adalah maklar, Tuhan itu adalah perantara ya. Jadi kita sampaikan ke dia dan selebihnya Tuhan yang akan atur. Ada banyak peristiwa dari banyak orang di mana mereka dipertemukan dengan orang-orang yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Tetapi dengan cara Tuhan mereka berhasil dipertemukan. Jadi boleh saya katakan mata iman itu seperti Ibrani pasal 11 katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mau yang ganteng, yang baik hati. Yang kan itu yang kita harapkan. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua yang kita harapkan itu tapi kita tidak lihat. Tapi kita percaya Tuhan bekerja dan Tuhan akan menolong kita. Ini saya pendeta. Nah, setelah aku lihat nih sebetulnya masih banyak pendeta yang bisa kita bahas tentang Ruth, tapi kayaknya baru sampai sini aja pendeta ya. Jadi pendeta boleh nanti boleh kasih kesimpulan dan juga pelajaran tentang kisah Ruth ya pendeta. Jadi teman-teman jangan dulu kemana-mana, kita akan ikuti kesimpulan mengenai kisah Ruth ini di next segment, tetap di Facebook. Masih login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta dan juga teman-teman, kita sudah ada di akhir profil visit kita nih dari seorang Ruth. Pendeta boleh bagikan kesimpulan dan pelajaran, dan kira-kira kenapa sih pendeta kisah Ruth ini masih relevan bagi anak-anak muda? Ya, jadi Ruth adalah anugerah terindah bagi Boaz. Dan Boaz adalah anugerah yang terindah bagi Ruth. Semua itu sekali lagi dimulai dari keyakinan dan iman serta keputusan penting yang dilakukan oleh Ruth. Ingat tadi kita sudah bahas apa yang penting dan sangat mendasar, sangat prinsipil, sangat besar sekali pengaruhnya bagi Ruth yang dia lakukan. Yaitu ketika dia katakan, bangsamulah bangsaku. Kemana engkau pergi, saya akan pergi. Dan Allahmulah Allahku. Ketika dia mengatakan Allahmulah Allahku, artinya bahwa saya memegang kepercayaan saya yang baru. Oh, itu tidak main-main. Artinya semua tradisi, kebiasaan, dan semua pengaruh masa lalu itu dia tinggalkan. Dia yang tadinya penyembah berhala, dia yang tadinya biasa untuk dengan
kebudayaan dan tradisi kebiasaan orang Moab. Semua itu dia tinggalkan. Dan kemudian dia memasuki episode yang baru. Tidak mudah itu. Kita yang tinggal di Indonesia untuk beradaptasi tinggal di negara yang lain, apalagi mungkin dengan kepercayaan yang ada di sana, itu tidak mudah. Tetapi ternyata pengorbanan dan apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan membalas dia dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dia sudah korbankan. Jadi boleh saya katakan di bagian akhir dari pembahasan ini, tidak pernah kita berhubungan dengan Tuhan itu menyebabkan kesia-siaan atau kerugian. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Kita merugikan Tuhan, pekerjaan Tuhan sering. Tetapi ketika kita bekerja atau kita memberikan hati kita, Tuhan tidak pernah merugikan atau mengabaikan upaya kita. Dan itu yang kita lihat dari Rut. Dia memperoleh Boaz dan tidak pernah ada cerita di kemudian yang dicatat oleh Alkitab. Keluarga ini memiliki masalah berat sehingga harus ditulis di dalam Alkitab. Artinya bahwa betul-betul kehidupan yang mereka jalani selanjutnya adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Atas keyakinan dan pengorbanan serta kepercayaan mereka kepada Tuhan. Oke, amin Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta. Saat ini boleh Pendeta doakan kita semua? Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami baru saja belajar dari kehidupan seorang Rut. Bagaimana seorang yang tadinya tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang tadinya hidup di tengah-tengah tradisi, budaya, dan latar belakang yang berbeda dengan umat-umat Tuhan lainnya. Tetapi ketika dia menetapkan dirinya untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan akhirnya mengubah sesuatu yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu dari kehidupan Rut menjadi sesuatu yang indah ketika dia boleh hidup bersama dengan Boaz, seorang yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi bagian dari kebahagiaan dari kehidupan Rut selanjutnya. Setelah dia setia kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu hal yang sama akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami memberikan segala sesuatu dari diri kami kepada Tuhan. Kami setia, kami memberikan iman kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua pemirsa. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Dan kiranya Tuhan akan menolong dalam kehidupan yang dijalani. Kami percaya janji-Mu itu benar. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang percaya. Dan Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang baik, bukan hal yang buruk. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Terima kasih untuk semua kenikmatan berkat Tuhan. Baik yang kami terima hari ini maupun di masa yang akan datang. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta sudah Sama-sama. kenalin kita ke Rut ini. Kalau misalnya nanti ada tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin kita nggak kenal, Pendeta boleh kenalin lagi ya Pendeta? Baik, baik. Oke Pendeta. Oke, guys, jangan lupa untuk follow terus kisah-kisah keren dari teman-teman lama kita di Alkitab. Dan juga scroll terus juga like. Dan jangan lupa untuk share insight-insight ini ke kehidupan teman-teman semua. Ingat, ini bukan cuma konten, tapi ini panggilan. Sampai jumpa di profile visit berikutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.